Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur pada malam ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga dalam keadaan sehat dan semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih bisa merenungkan firman Tuhan melalui ibadah keluarga malam ini. Bacaan kita pada ibadah keluarga malam ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat keempat sampai ayat ke-15 dengan tema pemimpin memaknai rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu siapakah Yusuf. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub atau anak pertama dari Rahel. Cerita Yusuf termasuk cerita yang sangat hidup dan menarik. Di satu sisi, sang ayah sangat mengasihi Yusuf. Dan di sisi lain, Yusuf dibenci dan diperlakukan kasar oleh saudara-saudaranya. Bahkan direncanakan akan dibunuh. Dijual kepada orang Ismail dan kemudian dijual kepada orang Mesir, yaitu Potifar. Kita tahu bahwa Potifar adalah pegawai istana Firaun. Melalui kisah hidup Yusuf yang rumit, Yusuf akhirnya diangkat sebagai pemimpin oleh Firaun di tanah Mesir. Dan pada akhirnya perjalanan kisah hidup Yusuf yang penuh sengsara dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari bencana kelaparan. Yusuf menyadari bahwa saudara-saudaranya berada dalam kebimbangan, takut, dan gentar. Yusuf tidak dapat menahan hatinya untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa ia adalah saudara mereka. Mengapa Yusuf memperkenalkan diri sebagai saudara mereka? Bukankah itu adalah kesempatan bagi Yusuf untuk membalas dendam atas segala kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadap dirinya? Alasannya adalah karena untuk memberi rasa aman dan ketenangan kepada saudara-saudaranya yang saat itu sangat tegang dan ketakutan karena dituduh mencuri dan takut kehilangan Benyamin adiknya. Karena rasa rindunya setelah berpisah sekian lama dengan saudara-saudaranya tidak dapat dibendung lagi. Karena ingin lebih dekat dengan mereka dan bersukacita bersama-sama dengan mereka. Itulah arti saudara bagi Yusuf. Susah dan senang dipikul dan dinikmati bersama. Baik atau buruk, saudara tetaplah saudara. Dengan mengingat perlakuan saudara-saudaranya terhadap Yusuf, wajar bila Yusuf memiliki sakit hati dan dendam terhadap saudara-saudaranya. Namun, ternyata Yusuf tidak demikian. Malahan dengan hati dan tangan terbuka, ia menerima, menyambut, dan memeluk serta menjamu mereka, bahkan menjamin untuk memelihara hidup mereka di Mesir. Apa yang membuat Yusuf berlaku demikian? Karena Yusuf melihat semua peristiwa yang pernah ia alami dengan kacamata iman, bahwa Allah merancang semua peristiwa itu untuk kebaikan. Yusuf berkata dalam ayat kelima, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Dan dalam ayat yang ketujuh, Yusuf pun berkata, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar
daripadamu tertolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ia malu mengangkat seluruh beban kesalahan saudara-saudaranya karena perbuatan buruk yang mereka lakukan kepada Yusuf terdahulu. Yusuf berusaha menafsirkan kejadian tersebut menurut maksud dan rencana Allah. Bagi Yusuf, maksud yang ditetapkan Allah lebih penting daripada tindakan manusia yang panah. Maksud Sang Ilahi tersebut mencakup pemeliharaan kaum umat Allah agar tetap hidup dan dapat dipakai untuk melaksanakan kehendak Allah di muka bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin kita belum mengerti atau memahami tentang mengapa jalan hidup kita ini seolah penuh dengan penderitaan. Akan tetapi jika kita mau terus-menerus berproses di dalamnya dengan penuh kesabaran, tetap semangat dan bertahan, kita akan menyadari bahwa jalan derita ini tidak selalu berakhir dengan kepedihan, melainkan keindahan. Semuanya itu dapat kita simpulkan jika mata hati kita melihat bahwa adanya tangan Allah yang merangkai jalan hidup kita. Seperti pada saat ini, apa yang terjadi pada kehidupan kita, kita mengalami wabah virus COVID-19 yang telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan kita saat ini. Banyak yang menangis, menderita, meregang nyawa, dan terus diliputi rasa takut serta khawatir. Dan banyak yang bertanya, kapan pandemi ini berakhir? Semuanya hanya perkiraan, mungkin tahun ini atau tahun depan. Bagi kebanyakan orang, pandemi COVID-19 ini dilihat sebagai kegelapan dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, sekaligus anak bangsa, kita tidak cukup hanya dengan berdoa dan pasrah. Kita itu beberapa hal yang harus kita pahami dari apa yang terjadi pada diri kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Virus corona bukanlah kutukan atas kita. Orang percaya sudah seharusnya merenungkan dan memaknai dengan positif. Di balik wabah ini, Tuhan hendak mengajarkan kita untuk lebih disiplin lagi menjaga dan merawat kesehatan tubuh yang sudah dianugerahkan. Tuhan sedang mengingatkan kita untuk lebih dekat dengannya. Karena selama ini kita terlalu sibuk sehingga mengabaikan persekutuan kita. Tuhan sedang menempatkan kita pada suatu situasi di mana kita harus mau tidak mau berkumpul bersama dengan keluarga. Karena itu, jauh lebih penting daripada memikirkan keinginan duniawi yang tidak pernah puas untuk dicari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah belajarlah untuk selalu menggumuli hidup seberat apapun, karena pasti ada rancangan Allah yang indah di dalamnya. Tetaplah bekerja, berkarya, dan berharap padanya, karena pada saatnya semua ini akan kembali seperti semula. Allah telah bekerja melalui Yusuf untuk memelihara keberlangsungan umat perjanjian turun-temurun. Bagi Yusuf, kepedihan, kesengsaraan, dan tangis hidup yang selama ini ia alami tidak sebanding dengan apa yang ia raih di Mesir. Terlebih ketika dipakai Allah untuk menyelamatkan keturunan umat Allah. Mata iman Yusuf hanya tertuju
pada kehendak Allah. Ia memaknai hidupnya sebagai jalan Allah, sebagai rencana Allah. Maknailah hidup saudara sebagai bagian rencana Allah. Dan rencana Allah akan indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin.